Christopher Wijaya. Saya mahasiswa S1 Akuntansi yang sedang mempelajari bagaimana pentingnya profesionalisme dalam dunia kerja. Dan di video ini, saya akan membahas mengenai hal tersebut. Mohon disimak video ini ya, semoga bermanfaat. Dadah! Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu bagaimana kita bertindak profesional di dunia kerja. Profesional itu tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan menjalankan tanggung jawab pekerjaan kita sehari-hari. Di sini saya akan gambarkan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan profesional dan bagaimana seseorang bisa dikatakan tidak profesional. Yang pertama itu dari segi tepat waktu. Kenapa profesional itu dikaitkan dengan tepat waktu? Karena tepat waktu itu merupakan menunjukkan bahwa kita itu ada komitmen dan rasa hormat terhadap waktu orang lain maupun tanggung jawab kita kepada pekerjaan. Nah, ini ada gambar. Bagi yang udah kerja tentunya tahu ini gambar mesin apa. Bagi yang belum tahu, ini gambar mesin fingerprint. Mesin fingerprint ini biasa dipakai untuk presensi, baik presensi masuk maupun keluar ya. Kita lihat ini seseorang yang profesional itu tentunya datang tepat waktu. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri ada menunjukkan pukul 7.50 dan sebelah kanan menunjukkan pukul 8.10. Anggap saja kedatangan kehadiran itu dimulai pukul 8, sudah masuk jam kerja. Seseorang yang profesional itu tentunya masuk sebelum jam kerja dimulai. Karena apa? Karena hal tersebut menunjukkan bahwa kita ada komitmen pada pekerjaan yang kita ambil. Nah, contoh kedua dari seseorang yang profesional itu berpakaian rapi dan sopan ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berpakaian sopan dan rapi itu akan meningkatkan citra diri dan menciptakan kesan positif baik di mata rekan kerja, atasan maupun klien kita. Dengan kita menunjukkan penampilan yang baik, bahwa kita menunjukkan bahwa kita juga menghargai diri kita sendiri dan lingkungan kerja kita. Nah, yang ketiga ini menurut saya yang paling penting, memisahkan masalah pribadi dengan urusan pekerjaan. Semisal nih, kita ada masalah dari rumah atau sama teman-teman kita lagi ada masalah. Kita nggak boleh tuh bawa masalah itu ke lingkungan kerja kantor. Kenapa? Karena hal itu bisa menurunkan fokus kita, yang mana kalau fokus kita udah terganggu nih, otomatis kinerja kita di kantor itu berkurang dong, yang mana hal itu akan dicap sebagai tindakan yang tidak profesional. Dari contoh-contoh tadi udah tahu nih kita bagaimana kita harus bertindak profesional di lingkungan kerja. Nah, kenapa hal ini penting? Yang pertama, lingkungan kerja yang positif. Dengan kita profesional, maka hal tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga harmonis, yaitu ketika karyawan itu saling menghormati, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik, sehingga suasana kerja itu lebih menyenangkan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Sikap yang profesional akan menunjukkan bahwa kita adalah karyawan yang konsisten, mempunyai integritas, dan komitmen terhadap pekerjaan kita. Jadinya, dengan kepercayaan ini, kita akan membangun hubungan kerja yang kuat dan pada gilirannya akan meningkatkan kolaborasi maupun kerjasama di antara tim. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Profesionalisme akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih efisien dan juga lebih efektif. Mereka akan lebih fokus pada tugas yang harus diselesaikan dan juga akan memiliki pengelolaan waktu yang lebih baik, yang mana hal ini akan berujung pada peningkatan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang berperilaku profesional akan merasa lebih puas dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka akan merasa lebih dihargai dan diakui atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan, yang mana hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Lalu, profesional juga berkaitan dengan karir kerja. Dengan kita profesional,
maka kita membangun reputasi yang baik di antara sesama karyawan maupun dengan atasan kita. Dengan reputasi yang baik, maka hal itu akan memunculkan peluang promosi karena perusahaan telah menilai bahwa kita telah menunjukkan dedikasi dan hasil kerja yang memuaskan. Dengan mendapatkan promosi, kita akan membuka akses ke koneksi dan jaringan yang lebih luas. Kita akan berinteraksi dengan lebih banyak orang, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang mana hal itu tidak hanya memperkuat jaringan profesional, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kolaborasi. Dengan koneksi yang lebih luas dan pengalaman yang lebih banyak, karyawan yang profesional memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Ketika mereka mencari peluang baru, mereka tidak hanya memiliki reputasi yang baik, tetapi juga jaringan yang kuat untuk mendukung pencarian pekerjaan mereka. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat.